Jadi memang Salzano menyebutkan nomor segini, terus Mancini itu mengamini lah kurang lebih. Kalau kita bicara kualitas ya, kalau harus saya akui pemain-pemain diaspora itu ketenangan yang tidak dimiliki oleh pemain kita. Jadi mereka itu mencari pemain yang berkualitas, terutama pemain yang dari luar negaranya. Hai teman nalar, selamat datang kembali di Tiki Taka Ngobrol Bola Pakai Nalar. Hari ini bersama saya Noella Sisterina dan spesial sekali karena hari ini kita kedatangan Mas Hamdan Hamedan selaku staf sus dari Kemenpora. Selamat datang Mas Hamdan, apa kabar? Terima kasih atas undangannya. Terima kasih, thank you for your time Mas Hamdan udah datang ke Tiki Taka dan pasti nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak sama Mas Hamdan hari ini untuk pasti ya akan ada banyak insight-insight yang menarik dari Mas Hamdan dan tentunya ada Mas Sabto Haryo. Selamat datang Mas Sabto, apa kabar? Baik, Noah. Selalu baik ya, Selalu semangat. Dan hari ini kita nggak akan ngobrolin match, nggak akan ngobrolin pertandingan, tapi kita akan ngobrol-ngobrol sama Mas Hamdan juga karena pasti banyak insight dan info-info yang mungkin teman nalar semua belum tahu nih. Kita akan bisa punya pengetahuan baru juga dari episode hari ini. Nah, Mas Hamdan, pertanyaan pertama nih. Ketika Indonesia melawan Irak nih kan hangat banget di Instagram Mas Hamdan juga ada gitu ya Mas Hamdan duduk di sebelah Roberto Mancini dan Fausto Salzano. Boleh nggak diceritain karena kan katanya ada 4 pemain yang menonjol menurut Mancini, ada Ivar Jenner, ada Nathan Chuaon, ada Hapner dan juga Marcelino. Apa yang terjadi Mas? Jadi pada saat itu saya duduk di bangku yang telah dialokasikan untuk saya. Lalu setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya juga kaget tiba-tiba ada seorang Roberto Mancini datang dan duduk persis di sebelah saya. Tentu sebagai fans Inter Milan langsung kayak starstruck gitu ya. Waduh, rezeki ini alhamdulillah gitu. Lalu saya mengucapkan hai kepada dia dan bilang, saya ini fans Inter Milan, terima kasih banyak telah membuat fondasi besar kemenangan Inter Milan ya. Karena dulu kan berapa kali Scudetto di bawah beliau kan. Nah terus kemudian mungkin seiring jalannya pertandingan kita ada komunikasi sedikit ya, antara saya dan Roberto Mancini dan juga terutama Fausto Salzano yang lebih aktif menjawab. Jadi misalnya saya bertanya bagaimana menurut Bapak jalannya pertandingan. Terus mereka mengatakan bagus sekali nih Indonesia bermain bagus gitu. Lalu kemudian bagaimana dengan kualitas para pemain kita? Kalau mereka mengatakan ada beberapa yang menurut kami menonjol. Jadi intinya itu menonjol di pertandingan tersebut. Itu di laga lawan Irak. Ya. Nah, kemudian mereka menyebut beberapa nama lah gitu. Sampai kemudian mungkin setelah babak kedua itu mungkin Fausto Salzano bertanya gitu. Tolong tuliskan nama-nama berikut gitu. Jadi memang pertama kali emang ada diskusi mengenai Marcelino gitu. Lalu saya bantu menuliskan nama-nama lain yang diminta oleh Salzano pada saat itu. Jadi memang Salzano menyebutkan nomor segini, terus Mancini itu mengamini lah kurang lebih, gitu. Jadi di situ mungkin saya bangga lah, karena pemain-pemain kita memang mempunyai kualitas yang baik, ya kan, dan juga mungkin mengindikasikan memang mungkin sudah saatnya banyak pemain kita ke luar negeri juga, gitu ya, agar mendapatkan pengalaman yang lebih beragam dan lebih kompetitif. Gitu. Dan untuk menurut Mas Hamdan pribadi, 4 nama yang disebutkan itu setuju nggak bahwa tampil baik pada pertandingan saat melawan Irak? Waduh, kalau Mancini aja saja setuju, apalagi saya. Menurut saya tentu ada beberapa nama lain juga, tapi kan setiap pelatih maupun technical director punya pengamatannya masing-masing, ya kan. Mungkin pada saat itu dicatat pada saat menit ke 60 ataupun 70, ya kan. Dan menurut saya juga mungkin ada pemain tambahan lain yang bermain bagus, tapi ingat itu cuma di satu game, ya kan. Tentu scout yang baik akan menonton beberapa kali sampai pada kesimpulan bahwa inilah pemain yang betul-betul berkualitas. Nah kalau kita lihat dari 4 pemain tadi kan kita lihat udah bermain di Eropa ya Mas Sabto. Apakah ada kemungkinan untuk mereka bisa bermain di liga-liga besar di Eropa? Balik lagi kita bicara kualitas kan. Kalau kita bicara kualitas itu kan ya tergantung di level apa kualitasnya gitu. Kalau kita bicara second tier ya ini sudah pemain-pemain yang memang berkualitas di level tersebut gitu. Kita belum menyentuh Serie A, memang secara jujur harus kita akui kita belum menyentuh Serie A. Mungkin ya Jay Itzes yang mungkin mirip ya kalau bisa naik nanti gitu kan. Kalau dia bisa naik ke Venezia naik ya mungkin dia ada di level itu gitu. Cuman kalau yang selebihnya atau secara overall memang kita memang levelnya ada di
kasta kedua Eropa, dan itu bukan kita harus malu gitu, karena kualitas kedua Eropa pun kalau kita bandingkan dengan ASEAN kan jauh di atasnya juga gitu. Artinya kita sudah ada di level yang lebih tinggi, dan pemain-pemain itu memang secara kita lihat turnamen emang yang terbaik yang kita punya memang kebetulan 4 pemain ini gitu yang megang peran penting ya untuk tim kita di setiap pertandingan. Memang Nathan walaupun aslinya dari kiri tapi dipasang di tengah ternyata tampil luar biasa. Dia bisa melakukan apa yang biasa dilakukan oleh pemain tengah gitu, padahal dia biasanya di sebelah kiri gitu. Jenner, Hubner ya nggak usah kita itu lagi lah, apalagi Hubner gitu kan. Ini pemain ditaruh di belakang, coverage di tengahnya juga luar biasa. Kapan harus balik dia juga nggak pernah ketinggalan. Sementara ya yang paling istimewa tentunya Marcelino ya, bocah asli kita. Tapi kalau secara kualitas saya bilang ini pemain kita yang betul-betul bisa menyamai lah level pemain-pemain yang diaspora tadi gitu. Secara quality ini pemain berani untuk melakukan take-on, berani untuk melakukan one-on-one, ball handling yang juga tenang, keluar dari tekanan dengan tenang, decision making-nya untuk kapan harus nembak juga tepat gitu, kapan dia harus ngoper, kapan dia harus nembak. Jadi kalau secara kualitas perlahan-lahan kita harapkan sih kita bisa naik kualitas ya, tapi paling tidak kita berada di level kedua Eropa itu sudah sebuah pencapaian yang luar biasa sih. Nah, dan di episode sebelum-sebelumnya kan kita sempat bahas soal regulasi di Mas Hamdan, regulasi pemain-pemain kita untuk bisa bermain di Eropa. Nah, menurut Mas Hamdan sendiri, kalau misalkan secara regulasi sudah terpenuhi, skill dari pemain kita sudah cukup mumpuni nggak sih untuk bermain di Eropa? Jadi misalnya saya suka sekali apa yang disampaikan oleh Pak Sabto ya, karena kan pada saat saya bertanya kepada Mancini dan Salzano, saya mencoba memberikan mereka anchor point kan, Serie B. Kan Serie B itu mereka orang Italia tentu tahu kualitas Serie B seperti apa. Dan juga kita tahu kita punya pemain Serie B bernama Jaizes kan, pemain yang senior, mungkin kualitasnya satu level di atas yang 4 pemain tersebut ya. Jadi supaya mereka bisa menggambarkan, menganalogikan apakah kira-kira punya kualitas. Dan menurut mereka ini sangat berpotensi gitu. Jadi memang saya pikir ini adalah suatu suatu berita baik ya, bisa masuk di level tersebut. Dan ini satu-satu bonus dari kita berkompetisi di seperti Piala Asia U23. Kita tidak tahu siapa yang akan duduk di bangku penonton. Bisa jadi technical director, bisa jadi pelatih, bisa jadi scout ataupun owner klub yang memang terpukau dengan kemampuan pemain kita. Jadi kembali lagi ke pertanyaannya begini. Saya alhamdulillah berbicara dengan beberapa sporting director klub di Belanda dan di Italia. Benang merah yang saya dapat adalah kualitas. Jadi mereka itu mencari pemain yang berkualitas, terutama pemain yang dari luar negaranya. Tentu mereka ingin mempertahankan dominasi pemain mereka sendiri. Nah ini wajar kan. Mungkin ada pembatasan kuota, lalu kemungkinan kalau misalnya dari luar negeri misalnya harus prevailing wage-nya harus lebih tinggi ataupun harus sama dengan pemain Eredivisie misalnya di Liga Belanda. Ini adalah mekanisme mereka untuk mempertahankan ataupun melindungi pemain mereka. Tapi mereka juga mencari kualitas. Saya berikan contoh seperti ini. Dulu Groningen itu mengirim scout, ya, scout ke nasional tim di Uruguay. Nah, mereka itu ngapain sih ke Uruguay? Mereka itu mencari pemain. Dan ujung-ujungnya apa? Mereka mencari pemain yang bisa bertransisi ke tim senior mereka dan bisa meningkatkan value pemain ini, lalu kemudian dijual ke klub lebih tinggi. Jadi mereka datang menonton nasional untuk mencari scouting satu pemain. Lalu mereka menemukan satu orang yang spesial menurut mereka. Secara insidental, namanya Luis Suarez. Beberapa hari kemudian, Luis Suarez itu dibeli seharga 700.000 euro. Pindah dari nasional ke Groningen. Dalam satu musim, Luis Suarez itu mencetak 10 gol. Di musim berikutnya, dia dibeli oleh Ajax seharga 7 juta euro. Ini yang disebut di startup itu 10x, 10 kali lipat. Jadi, klub-klub manapun akan mencari wonderkid. Mereka ingin mendapatkan wonderkid karena wonderkid ini mereka tahu akan berdampak pada tim mereka dan juga membantu finansial mereka. Jadi intinya di situ. Kita perlu membantu pertama peningkatan kualitas pemain kita dan juga visibilitas. Nah, visibilitas ini bisa dari mana? Bisa dengan bermain di level kompetisi di mana para scout itu hadir gitu. Seperti di Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia, itulah tempat di mana para scout, technical director itu menonton pertandingan. Karena kayak tadi Mas Hamdan bilang ya, kita nggak pernah tahu siapa yang akan nonton pertandingannya gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal kualitas nih Mas, apa perbedaan paling besar menurut Mas Hamdan sama pemain-pemain kita yang sudah bermain di luar negeri, terutama Eropa, sama yang bermain di Indonesia tentunya? Saya pikir misalnya kita contoh Marcelino dan Ivar Jenner ya. Kalau menurut saya kualitas mereka sebanding gitu. Mungkin kalaupun ada perbedaan adalah
di Belanda itu mereka rutin bermain 30 game a season dari mulai umur U11, 12, 13, 14 sampai mereka menyentuh tim lapis duanya gitu. Jadi sebetulnya hadirnya kompetisi yang rutin. Selebihnya menurut saya kualitas mereka apple to apple, sebanding gitu. Okay. Kalau dari Mas Sabto gimana secara kualitas permainan? Iya, mungkin talent aslinya mungkin mirip ya. Kalau kita bicara Marcelino ya. Kalau kita bicara Marcelino levelnya mirip dari sisi teknik, dari sisi kualitas gitu. Cuman kan perkembangan menjadi pemain yang jauh lebih spesial kan ya tadi liganya tuh kan harus secara reguler dari U11, 12, 13, 14 sampai level dia menjadi pemain profesional seutuhnya gitu. Itu kalau memang dimainkan secara terus-menerus, secara kontinu pasti akan terasa pemain-pemain seperti itu. Nah, kalau kita bicara kualitas ya kalau harus saya akui pemain-pemain diaspora itu ketenangan yang tidak dimiliki oleh pemain kita. Mungkin belum dimiliki sepenuhnya oleh pemain kita. Ketika ada mereka di lapangan, itu ketika kita di-press, mereka bisa keluar dari tekanan, itu jauh di atas pemain-pemain kita secara overall. Jadi kalau kehadiran mereka di atas lapangan yang paling berbeda, walaupun skill individualnya mungkin ada yang sama, tapi ketenangannya itu yang belum dimiliki oleh pemain-pemain kita. Ketika ditekan, keluar dari tekanannya itu seperti apa. Kadang harus melempar bola jauh keluar, padahal bisa operan-operan pendek. Nah, ketenangan-ketenangan itu yang saya lihat added value yang diberikan oleh pemain-pemain diaspora itu. Di level U20, di level U23, di level senior, itu paling terlihat adalah ketenangan dari pemain-pemain ini. Ya, mungkin dengan hadirnya mereka, tentunya main secara bersama, lama-lama tentunya mereka akan tahu, oh begini loh cara kita keluar dari tekanan, oh begini loh cara kita melakukan build up dari bawah seperti apa, gini loh cara kita transisi. Datangnya pemain-pemain ini secara otomatis akan membantu pemain-pemain kita kan, bisa untuk meningkatkan kualitas. Kalau kita udah punya Marcelino, tapi kita lihat Witan kemarin, yang tadinya sudah mulai turun, tapi kan sudah bisa naik lagi kan, karena ya bantuan dari pemain-pemain yang diaspora tadi. Di level senior mungkin Jakob Sayuri salah satu pemain yang menurut saya teknik dan juga kualitas individual luar biasa gitu. Tapi kan dengan lagi-lagi bantuan pemain-pemain itu, dia tahu kan kapan positioning dia di mana, kapan ketika diserang dia harus ngapain, ketika transition dia harus ngambil posisi di mana. Nah, itu yang harus kita pelajari dari pemain-pemain yang diaspora ini. Nah, ini menarik mengingatkan Noella sama pertanyaan Noella sendiri di episode sebelumnya nih mengenai mendingan main di Liga Indonesia tapi minute play-nya banyak atau di luar negeri tapi belum dapat minute play gitu ya. Kita sempat bahas itu Mas Hamdan. Menurut Mas Hamdan gimana? Mendingan, karena kan main di luar negeri belum tentu jam terbangnya banyak nih, tapi secara latihan, training pasti kan otomatis mereka dengan tim di sana gitu ya. Jadi mendingan latihan di Indonesia tapi jam terbang yang banyak atau justru main di luar negeri tetap untuk experience-nya. Jadi mungkin tergantung dia di klub mana dan di level kompetisi mana yang dihadapi ya. Saya kembali lagi ke Luis Suarez. Luis Suarez ketika pindah ke Groningen dia nggak langsung ke senior. Dia ditanam dulu di U21 tapi langsung mencetak 5 gol gitu kan. Lalu klub melihat dia sudah matang gitu. Jadi itu kembali lagi di klub di mana, kemudian ada level kompetisi di bawahnya, apakah level kompetisi di bawahnya itu sebanding dengan liga yang kita miliki. Tapi saya suka sekali dengan yang disampaikan Pak Sabto tadi. Jadi kita bayangkan kalau seseorang itu bermain 90 menit lalu 30 game a season ya. Seperti prinsipnya Malcolm Gladwell yang 10,000 hours ya. Kalau dia bermain 30 game a season ya dari usia U11, berarti itu dia satu season itu sekitar 2.700 menit. Dia 5 season, dia itu sudah melewati 10.000 jam. Sehingga mungkin itulah dapatnya ketenangan itu dari situ karena sudah berkali-kali, berpuluh-puluh bahkan beratus kali bermain di game good quality match selama 90 menit. Gitu. Kalau dari tadi kan Noella tanya dari sisi pemain, kualitas dan lain-lain. Tapi apa yang harus dilakukan oleh pemain-pemain kita Indonesia agar bisa seperti Marcelino? Karena kan nggak mungkin Marcelino terus nih, kita perlu pemain-pemain muda, perlu lahiran-lahiran baru seperti Marcelino juga. Nah, dari federasi dukungan apa sih yang diberikan, Mas? Mungkin dari Kemenpora ya. Iya. Dari Kemenpora. Jadi tentu kita dengan senang hati, dengan terbuka, memfasilitasi bila ada pemain yang tertarik untuk bermain di luar negeri. Ya kan tentu dengan network yang kita miliki, kita dengan senang hati. Tapi saya menyampaikan hal ini juga kepada satu pemain yang bertanya kepada saya, bagaimana caranya ke luar negeri. Saya bilang, yang bisa membawa kamu ke luar negeri cuma diri kamu sendiri. Dan di situ yang berbicara adalah kualitas, dan kualitas. Jadi kualitas kita harus outstanding karena kita akan berkompetisi dengan pemain lokal mereka. Yang tentu mereka ingin melindungi pemain lokal mereka.
bagaimana kita bisa menang ya kita betul-betul harus outstanding. Seperti halnya yang saya sebutkan tadi Luis Suarez bagaimana dia outstanding. Lalu kemudian dia bisa bertransformasi menjadi pemain bintang seperti yang kita tahu. Gitu. Mas Sabto ada yang mau tambahkan apa yang harus dilakukan? Iya, berlatih sih yang pasti ya. Maksudnya sesimpel itu. Maksudnya hadir di lapangan sebelum latihan. Maksudnya hal-hal yang membentuk disiplin kita. Itu kan tidak bisa dibentuk oleh orang. Memang harus kita membentuk diri sendiri bagaimana menjadi seorang profesional. Kalau kita udah menjatuhkan pilihan kita untuk menjadi atlet fully profesional, ya semuanya harus profesional. Tidak hanya di atas lapangan, tapi kesehariannya seperti apa, makannya seperti apa. Itu kan yang paling susah. Disiplin segala macamnya itu harus dimulai dari diri sendiri. Apa yang kita tanam itu pasti akan kita petik lah di ujungnya seperti apa. Dan mungkin yang paling mendasar yang bisa saya kasih masukan ya seperti itu gitu. Untuk berlatih, kalau kita punya nanti yang sekarang EPA sudah mulai berjalan, hopefully sudah bisa berjalan dengan bagus ya. U14, U16, U18, U20 yang tadinya cuma 14 sama 16, tapi sekarang ada dari sampai U20. Kan artinya jenjang yang kita inginkan untuk sepak bola profesional atau sepak bola youth development dari bawah sudah berjalan secara reguler, itu kan perlahan-lahan akan membentuk tim ini juga. Cuman kalau dia dalam dirinya tidak bisa berlaku profesional, itu pasti juga akan susah gitu. Jadi dalam dirinya juga harus tanamin dulu as a profesional apa sih yang harus kamu lakukan. Lalu hopefully dengan liga kita sudah mulai perlahan-lahan jangka panjang kan, kita bicara jangka panjang ya. Kalau kita bicara timnas kan memang terlalu jauh gitu. Tapi bagaimana kita membentuk seorang pemain kan harus memang dari bawah. Kalau itunya sudah berjalan, ya hopefully akan muncul nih Marcelino yang lain. Jadi intinya sebenarnya balik lagi dari diri atlet itu masing-masing ya, karena kayaknya mau support bagaimanapun, mau support gimana pun dari federasi atau dari pemerintah akan balik lagi ke atlet masing-masing ya. Tentu kita bisa membukakan pintu, tapi kan atletnya itu yang harus berjuang sendiri, berkompetisi sendiri, dan itu hanya bisa dibedakan lewat kualitas. Pintu bisa dibuka, marketing bisa diciptakan, tapi lagi-lagi pelatih akan melihat ternyata dia cuma bagusnya di YouTube. Atau dia bagusnya di lapangan. Yang dicari itulah yang bagusnya di lapangan. Gitu. Mas Hamdan, terakhir pesan untuk insan sepak bola Indonesia, pendukung sepak bola Indonesia, ada pesan-pesannya silahkan. Tentang apa nih pesannya? Tentang football. Football. Apa mungkin pesannya ya? Untuk pendukung timnas Indonesia mungkin ada pesan. Apakah akan ada pemain-pemain lain yang siapa tahu ada yang boleh dibocor-bocorin sedikit untuk teman nalar, adakah? Atau kalau mungkin, belum ada yang bocorin nggak apa-apa juga. Mungkin mungkin tentang ini ya, banyak yang DM saya tuh terkait sampai kapan percaya proses ya. Nah, itu tuh. Itu ya. Sebenarnya dari tadi itu ditunggu-tunggu, cuman kita nggak enak mau nanya. Oh gitu. Jadi sebenarnya nunggu jawaban itu, Mas Hamdan. Boleh mungkin dijawab, kayaknya udah pada penasaran banget nih, karena ramai banget di sosial media, Mas. Oke. Jadi saya melihat begini ya, kita bisa belajar dari kisah Jerman yang percaya proses. Di tahun 2002, tim nasional Jerman itu sampai ke final. Kalah dengan Brazil 2-0. Lalu kemudian sebagai tim yang pernah pada saat itu juara 3 kali Piala Dunia, wajar dong kalau di 2006 menargetkan menang ataupun sampai ke final lagi minimal. Yeah. Lalu dipercayai pada saat itu pelatihnya bernama Jurgen Klinsmann. Apa yang terjadi di 2006? Mereka tidak berhasil masuk ke final. Mereka hanya bisa menyabet gelar juara 3 setelah mengalahkan Portugal. Ini sekelas Jerman. Lalu Jurgen Klinsmann resign diganti oleh Joachim Löw ya. Nah, di sini menurut saya revolusi yang terjadi. Joachim Löw ini kemudian merekrut banyak pemain muda, melakukan attacking football. Kemudian tidak lagi tuh passing jauh, passing dekat dan high intensity game. Mungkin ada kemiripan di antara beliau dan Coach Sintayong. Jadi di 2010 apa yang terjadi di 2010? Mereka mengirimkan pemain-pemain muda, seperti halnya kita mengirim pemain-pemain muda ya, di U23 dan Timnas Piala Asia Senior kan, kita yang termuda. Nah, di Piala Dunia 2010, Joachim Löw itu skuadnya itu adalah termuda ketiga dalam Piala Dunia tersebut, dan termuda kedua dalam sejarah Jerman. Dia mengirim pemain seperti Manuel Neuer, Sami Khedira, Mesut Ozil, Boateng. Ini 21, 22, 23. Lalu apa yang terjadi? Menang lawan Argentina 4-0.
menang lawan Inggris 4-1, tapi lagi-lagi kalah. Sama Spanyol. Kalah oleh Spanyol. Tapi di juara 3 menang melawan Uruguay. Tapi apa? Apakah Joachim Low dipecat? Tidak. Masih percaya proses. Dan proses itu dibayar tunai di 4 tahun 2014. lagi, ya? 2014, saya sebagai pendukung Brazil sampai sekarang trauma. 7-1. Brazil kalah 7-1. Ya kan, di semifinal kan. Lalu kemudian melawan Argentina di final, menang 1-0 lewat gol pemain yang pada saat itu sudah peak semua. Karena rata-rata 2010 mereka 21, 22, 23. Sekarang di Piala Dunia 2014, Toni Kroos, Ozil, Khedira, semuanya ini lagi tahun 22 umurnya 26, 27, lagi peaknya. Mereka menang Piala Dunia. Ya. Apa nih pelajarannya? Untuk tim sekelas Jerman pun butuh proses. Tidak ada yang instan. Mereka butuh 8 tahun dari 2006 ke 2014. Apa yang terjadi? Mengandalkan pemain muda. Attacking football, high intensity game. Semoga saja, dan saya percaya timnas kita juga mengarah ke sana perbaikannya. Cuman memang butuh waktu. Yes, hopefully, dan semoga dengan apa yang disampaikan Mas Hamdan tadi, para pendukung sepak bola Indonesia juga bisa support terus ya Mas ya. Timnas kita selalu support, selalu dukung setiap match. Mungkin gak datang di lapangan, tapi dari online Mas Sabto ya, dan gak menghujat lah ya. Yeah. Percaya Terus proses. Terus dukung timnas Indonesia. Kita Mas Hamdan, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Thank you so much. Mas Sabto, terima kasih. Sama-sama. Teman Nalar, jangan lupa ya juga untuk tulis komentar kalian, pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Saya Nola Suserina, mewakili Mas Hamdan Hamidan dan Mas Sabto Haryo. Pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!